Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya bisa melakukan aktivitas meskipun di tengah kondisi yang cukup memprihatinkan seperti sekarang ini. Namun dari rumah kita tetap bisa produktif, dari rumah kita tetap bisa bekerja, dari rumah kita tetap bisa mengajar, menyampaikan pelajaran, menyampaikan tugas-tugas materi kepada para peserta didik kita selama teknologi yang ada bisa kita maksimalkan, kita gunakan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep classroom, kemudian bagaimana cara membuat kelas mata pelajaran, bagaimana menambahkan anggota kelas, bagaimana membuat postingan, ya. Dan pada video ini kita akan melanjutkan, yakni bagaimana kita mengelola, ya. Jadi tidak hanya membuat tapi mengelola tugas kelas atau classwork yang ada di classroom. Ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat topik. Ya. Nah, sebelumnya di sini ada pilihan, pilihan untuk classwork di sini atau tugas kelas di sini. Yang pertama jelas kita harus menyiapkan materi atau material. Materi itu modul, referensi pembelajaran, bahan ajar, nah itu semuanya termasuk dari materi. Kemudian yang kedua adalah question. Question di sini lebih kepada tugas berupa pertanyaan, baik esai atau pilihan ganda atau multiple choice, ya. Jadi di question. Kemudian ada assignment. Nah, assignment ini lebih umum, lebih kompleks. Jadi kita bisa menambahkan atau meminta lampiran berupa file, berupa video, berupa portofolio. Kemudian juga kita bisa membuat rubrik penilaiannya. Nah, itu termasuk ke dalam assignment atau tugas yang lebih kompleks, lebih variatif begitu. Nah, kemudian untuk topik, nah di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat topik supaya kerangka bangunan yang ada di classroom itu rapih dan bisa dipahami, dimengerti oleh siswa. Di sini saya langsung saja mempraktekkan yang pertama. Satu lagi untuk reuse post itu untuk menggunakan materi atau tugas atau postingan yang dulu pernah dibuat atau pernah dibuat di kelas yang lain, kemudian kita gunakan ulang. Ya, supaya tidak membuat dua kali, maka ada fitur untuk gunakan postingan yang sudah dibuat begitu. Nah, langsung saja untuk topik. Kita akan membuat topik misalnya, ini misal saja, silahkan disesuaikan dengan ketentuan ataupun sekolah ataupun terserah Bapak Ibu guru supaya bisa mengklasifikasikan beberapa materi atau tugas itu menjadi lebih rapi di classroom. Contohnya yang pertama yang harus diketahui oleh siswa adalah silabus. Nah, silabus kita tambahkan. Nah, oke, muncul silabus. Student can only see topics with published post. Jadi artinya selama silabus ini belum kita isi kontennya, silabus ini tidak akan terlihat oleh siswa. Kemudian yang kedua kita tambahkan misalnya ya bahan ajar ya, bahan ajar atau sumber belajar atau bahan ajar atau modul atau materi modul ya, modul belajar begitu. Kita tambahkan. Oke, ini kita bisa urutkan caranya. Ya, kalau misalkan silabus paling atas, kita tekan saja lama, kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian tambahan yang lain, misalnya
penilaian harian. Penilaian harian ini pastinya nanti tugas ya. Tugas pertanyaan ataupun tugas pilihan ganda atau tugas portofolio juga bisa. Kemudian bisa juga kita tambahkan kalau kita ingin mengadakan penilaian akhir ataupun tengah semesternya misalkan ya. Di Classroom ini juga kita bisa. Penilaian awal tengah ya. Mohon maaf, tengah semester. Oke. Nanti fungsi topik-topik ini untuk apa? Nanti kita bisa sambil melihat ya prakteknya, dan ini baru kita membuat bangunannya terlebih dahulu. Kemudian, nanti juga bisa ditambahkan penilaian tengah, berarti ada penilaian akhir semester, atau misalkan kita tambahkan saja penilaian akhir begitu, termasuk tengah semester ataupun akhir semester. Terserah redaksinya, Bapak Ibu Guru mau seperti apa. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa menambahkan di sini penilaian atau bahasa lainnya ya, penilaian tentang karakter. Ya, karena di kurikulum 2013, baik yang lama ataupun revisi, sekarang sudah menggunakan yang revisi, itu jelas di kurikulum kita itu ada penekanan tentang penilaian karakter begitu. Isinya nanti apa? Isinya bisa kuesioner, isinya bisa penilaian teman, ya, angket berupa kuesioner. Nah, kita bisa masukkan di penilaian karakter. Tentunya ini akan menjadi tugas siswa. Nanti Bapak Ibu Guru membuat di Google Formulir, kemudian dibagikan, kemudian siswa diisi, dan kita bisa menilai bagaimana karakter si peserta didik. Oke, saya kira sudah cukup. Kalau memang butuh tambahan yang lainnya bisa ditambahkan. Begitu. Nah, kemudian setelah kita membuat topik pembelajaran, baru selanjutnya kita mengisi modul. Silabus, silahkan untuk diisi dengan silabus, modul belajar juga diisi dengan modul belajar. Saya tidak akan mempraktekkan secara keseluruhan. Yang jelas, poin pentingnya adalah bagaimana Bapak Ibu Guru bisa ya menambahkan konten, ya, baik modul belajar, penilaian, ataupun silabus dari beberapa fitur yang ada di Classroom ini. Kita akan menambahkan contohnya modul belajar. Oke. Kita pilih material, ya. Kemudian contoh misalkan biologi itu tentang apa ya? Sekarang yang sedang rame ya, jadikan contoh saja, bukan rame ya, ini bencana kita semua begitu. Ya, yang sedang melanda negara kita, bahkan negara di banyak belahan negara di dunia, tentang COVID-19. Ya, COVID-19. Kita beri lebih jelas lagi pengenalan virus. Nah, oke, itu untuk judul materinya. Ya, kemudian deskripsinya, ya. Ini opsional atau tambahan, boleh diisi ataupun tidak, tapi saya sarankan untuk bisa diisi. Isi dengan apa? Dengan perintah atau petunjuk atau panduan supaya siswa bisa memahami apa yang harus dilakukan. Contohnya, silahkan dibuka dan dipelajari beberapa referensi tentang COVID-19.
Nah, begitu. Ya, jadi perintahnya jelas. Yang atas adalah judul. Kemudian yang kedua, deskripsi adalah perintah, instruksi, atau panduan untuk mempelajari materi ini. Nah, fungsi topik yang tadi sudah kita buat itu muncul di sini. Kita pilih, klik topik. Nah, kita pilih di sini modul belajar. Kemudian kita save. Oke. Kemudian, ini materinya mana? Ngambilnya dari mana? Nah, kita lampirkan. Ya, kita lampirkan. Kalau misalnya materinya sudah ada di Google Drive, sudah diupload sebelumnya di Google Drive Bapak Ibu, kita tinggal mengambil dari Drive saja. Kemudian kalau misalnya ada di blog ataupun website Bapak Ibu atau website yang lainnya, kita bisa menambahkan link. Kemudian file di sini untuk mengupload secara langsung dan filenya berada di laptop atau di handphone Bapak Ibu guru. Kemudian tag foto kalau misalkan kita mau ambil ya materinya itu dengan menggunakan foto atau dengan video. Nah, kita coba karena sudah karena sudah ada di Google Drive, kita tambahkan dan buka Drive saya dan pastikan Google Drive yang digunakan juga sesuai dengan akun Google yang digunakan pada Classroom. Ya, supaya bisa login secara langsung kepada materi tersebut. Nah, contohnya saya di Classroom sudah ada ya. Di materi di SMKN Karangjaya, materi dan tugas sosial di sini sebagai contoh saja karena di sekolah SMKN Karangjaya sudah ada kelas, sudah dibuat kelas tentang COVID-19. Jadi lebih mudah kita mencari contohnya materi dan tugas. Ya, ini hasil daripada tugas yang dikerjakan oleh siswa. Kami mengambil, kita kembali dulu. Kita kembali kepada Drive bersama. Materinya ada di kurikulum. Ya, ini Drive tampilan yang sudah memang disediakan oleh sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menemukan Drive seperti ini ataupun file-file ini, memang ini khusus yang dibuat oleh sekolah sendiri. Jadi memang ada manajemen untuk Google Drive-nya atau untuk penyimpanan data-data materinya di Google Drive. Materi COVID-19. Nah, ini pengenalan tentang virus. Nah, di sini ada beberapa sumber ya. Ada video, kemudian ada PDF, kemudian ada dokumen dan lain-lain. Ini bisa kita lampirkan. Contohnya ini dari animasi videonya. Pilih. Oke, satu. Ya, sudah kita tambahkan. Tidak cukup hanya satu, bisa kita tambahkan. Drive lagi. Kita tadi di Drive bersama, kurikulum. Kemudian modul pembelajaran, kemudian materi COVID, pengenalan COVID-19, ya. Kemudian ada PDF misalkan, bisa kita tambahkan secara langsung ya. Nah, ini pilih. Oke. Oh, tidak dipilih tadi ya. Tidak terbawa semua. Nah, kita yang dokumen misalnya ya. Pilih. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu guru sudah menambahkan pada topik modul belajar
itu materi pembelajaran tentang pengenalan virus COVID-19 dengan lampiran itu berupa video, kemudian PDF, dan juga URL atau link, ya. Yang mana ini bisa digunakan siswa sebagai referensi untuk belajar mereka. Kalau setelah ini, berarti kita langsung posting saja, begitu. Kemudian notifikasinya akan sampai kepada siswa. Oke, sementara kita stop dulu sampai di sini untuk pembelajaran ataupun untuk step bagaimana menambahkan satu materi belajar di Classroom. Kita lanjutkan pada video berikutnya untuk melanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.